Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrizal Kurniawan dari Teknik Komputer 1B dengan nomor BP 2001008-2006. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang file system dan security. Baiklah, yang pertama file. File ialah kumpulan informasi yang berhubungan, tersimpan dalam secondary storage, koleksi informasi bernama, dapat menyimpan data dalam jumlah besar dan jangka panjang, dapat diakses oleh banyak orang, dan memiliki tipe, yaitu data, program, directory, dan device, serta memiliki sifat, persistence, big size, dan shareability. Struktur file. Yang pertama, tidak ada struktur atau sequence of word atau bit. Yang kedua, struktur record sederhana. Yang ketiga, struktur kompleks. Yang keempat, terdiri dari nama dan eksistensi. Atribut file. Atribut file di dalamnya ada satu, nama. Yang kedua, tipe. Ketiga, lokasi. Keempat, size. Kelima, proteksi. Keenam, time, date, dan user identification. Ketujuh, informasi struktur. Operasi file. Yang pertama, create, yaitu menciptakan file baru. Yang kedua, write, menulis file dari posisi tertentu. Yang ketiga, read, membaca file dari posisi tertentu. Keempat, delete, menghapus file yang telah dibuat. Yang kelima, truncate, menghapus isi mempertahankan atribut. Keenam, seek, mencari suatu data dari posisi tertentu. Selanjutnya, direktori atribut. Yang termasuk di dalamnya ialah yang pertama, nama. Yang kedua, tipe. Ketiga, alamat. Keempat, ukuran saat ini. Kelima, ukuran maksimum. Keenam, tanggal terakhir akses. Ketujuh, tanggal terakhir diupdate. Kedelapan, ID pemilik. Kesembilan, informasi proteksi. Direktori operasi. Pertama, pencarian file. Kedua, pembuatan file. Ketiga, penghapusan file. Keempat, list isi direktori. Kelima, rename file. Keenam, menjelajah sistem file tersebut. Direktori struktur. Yang pertama ada satu tingkat. Yang kedua ada dua tingkat. Yang ketiga ada dua tingkat lanjutan. Yang keempat ada struktur pohon. Yang kelima ada struktur pohon lanjutan. Yang keenam ada graf asiklik. Yang ketujuh ada graf asiklik lanjutan. Yang kedelapan ada graf umum. Dan kesembilan ada graf umum lanjutan. Proteksi. Proteksi ialah pemilik file dapat mengontrol file tersebut. Tujuannya untuk menjaga keamanan dari kerusakan fisik dan menjaga akses dari yang tidak diizinkan. Memiliki tipe akses yaitu read, execute, delete, write, append, dan list. Aset sistem komputer. Yang pertama ada hardware, yang kedua ada software, yang ketiga ada data, yang keempat ada saluran komunikasi, yang kelima ada jaringan. Tipe security, yang pertama ada information security, yang kedua ada computer security, yang ketiga ada network security. Tujuan dari security ialah yang pertama ada kerahasiaan. Kerahasiaan ialah akses aset dari sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak tertentu saja. Yang kedua ada integritas. Aset dari sistem komputer hanya dapat dimodifikasi oleh pihak tertentu saja. Yang ketiga ada ketersediaan. Aset dari sistem komputer hanya dapat digunakan oleh pihak tertentu saja. Ancaman security. Ancaman security memiliki tipe. Yang pertama, interupsi, yaitu sistem menjadi tidak dapat digunakan. Yang kedua, intersepsi, sistem dapat diakses oleh pihak lain. Yang ketiga, modifikasi, sistem dapat dimodifikasi atau diperbarui oleh pihak lain. Yang keempat, fabrikasi, pihak lain memasukkan suatu objek ke dalam sistem dengan tujuan tertentu. Aset, perhatikan tabel di bawah ini. Yang pertama ada aset, ketersediaan, kerahasiaan, integriti. Ada hardware, software, data, dan saluran komunikasi. Hardware, ketersediaannya yaitu dapat dicuri alatnya, sedangkan software programnya dihapus, sedangkan data filenya dihapus, sedangkan saluran komunikasi pesan dapat dihapus. Hardware tidak ada kerahasiaan yang perlu dijaga, dan serta integriti yang tidak dapat dijaga. Software, kerahasiaannya yaitu
kopi ilegal, kopi secara ilegal dari pihak lain. Serta integritinya, program yang sedang berjalan dapat diubah. Data, kerahasiaannya ialah membaca data secara ilegal oleh pihak lain, dan integritinya, file yang ada dimodifikasi atau file baru dibuat. Saluran komunikasi, kerahasiaannya yaitu pesan dibaca oleh pihak lain. Integritinya, pesan diubah, tidak jadi dikirim, diduplikasikan, dan lambat pengirimannya oleh pihak lain. Pertahanan. Yang pertama ada enkripsi, yaitu menyediakan kerahasiaan dan integritas data. Kedua, tidak menyelesaikan masalah security. Yang kedua ada kendali software. Yang ketiga, kendali hardware. Yang keempat, kebijakan. Dan yang kelima, kendali fisik. Jenis kode perusak. Yang pertama ada virus. Virus yaitu program yang melewatkan kode perusak. Yang kedua, Trojan horse. Kode perusak disisipkan ke kode lain. Logic bomb. Kode perusak yang diaktifasi kondisi tertentu. Trapdoor atau backdoor, akses terhadap celah pada program. Worm, program yang menyebarkan replikanya melalui jaringan. Kontrol ancaman. Yang pertama ada pemrograman, yaitu ada peer review. Kedua, modularitas, enkapsulasi, dan penyembunyian. Yang ketiga, pengujian independen. Yang keempat, manajemen konfigurasi. Kelima, pembuktian kebenaran program. Yang kedua ada proses improvement. Yang pertama standar 2167A. Yang kedua CMM atau Capability Maturity Model. Yang ketiga ISO 9000. Yang ketiga ada OS. Yang pertama ada True State Software. Yang kedua Mutual Suspicion. Ketiga Confinement. Yang keempat Access Log. Dan ada terakhir yaitu administratif. Yang pertama, standar pengembangan program. Yang kedua, penerapan standar pengembangan program. Dan yang ketiga, pemisahan tugas. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.